Pernah dengar Gen Z ngobrol dan ngerasa ini bahasa apa sih? Nah, selamat datang di analisis saya ini. Hari ini kita bakal menyelam ke topik yang sering banget bikin beda pendapat antar generasi. Dunia bahasa gaul atau slang internet Gen Z yang berkembangannya luar biasa cepat. Buat sebagian orang ini terdengar kayak bahasa yang berantakan, tapi buat yang lain ini justru puncak kreativitas. Yuk kita bedah sama-sama. Bayangin kalian lagi scroll TikTok atau X terus nemu kalimat kayak gini, dasar cegil, cuma dulu kok. Buat siapapun yang usianya mungkin udah beda generasi, kalimat-kalimat yang berseliweran ini tuh berasa kayak bahasa alien yang membingungkan banget kan? Ini memunculkan satu pertanyaan besar nih. Apakah ini pertanda bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh mulai hancur? Atau jangan-jangan ini justru sebuah kejeniusan linguistik? Nah, daripada kita terburu-buru ngejudge ini sebagai degradasi bahasa, hari ini kita bakal lihat datanya langsung dan meletakkan kebiasaan ngobrol ini di bawah mikroskop akademik. Bagian pertama, lensa akademik. Kita akan coba memecahkan kode bahasa gaul ini lewat sosiolinguistik. Pertama, mari kita bersandar pada raksasa linguistik MAK Halliday. Teorik taksonomi semiotik sosial miliknya itu bilang, setiap ucapan, ya bahkan bahasa gaul sekalipun, itu ngebawa misi sosial yang disengaja. Nggak ada kata yang terucap tanpa tujuan. Entah itu fungsi interaksional, fungsi personal, atau fungsi imajinatif. Terus, pemikiran ini diperkuat lagi sama Goris Keraf. Dia nambahin, kalau bahasa itu adalah instrumen utama yang dipakai buat integrasi sosial dan kontrol sosial di dalam sebuah komunitas. Simpelnya, ini adalah cara kita beradaptasi dan ngeblend sama circle kita. Dan di sini kita bisa lihat gimana dua pemikiran raksasa ini nyambung banget loh. Di sebelah kiri kita punya fungsi personal dari Halliday, dan di kanan ada ekspresi diri dari Keraf. Ini ngebuktiin kalau pakai bahasa gaul buat numpahin perasaan personal yang mendalam itu bukan berarti gramarnya hancur, tapi emang fungsi dasar bahasa yang udah terdokumentasi secara ilmiah. Masuk ke bagian kedua, efisiensi. Gimana sih cara Gen Z ngebentuk kata-kata ini? Coba deh kalian perhatiin perbandingan ini. Lihat gimana sebuah kalimat formal yang kaku dan panjang banget di sebelah kiri, saya tidak mempunyai kesamaan latar belakang pengalaman. Bisa dipangkas habis-habisan jadi cuma 3 kata. Nggak relate sih. Ini bukan soal malas ngomong ya, ini adalah pemangkasan luar biasa yang secara instan nyampain jarak psikologis tapi dengan kecepatan cahaya. Kita lanjut lihat proses bentukin kata yang lain nih. Awalnya dari istilah psikiatri yang berat dan formal banget, delusional. Terus turun jadi kata benda standar delusion, dan akhirnya dipampatkan secara iseng jadi delulu. Mereka ngambil konsep medis yang kaku, terus mengubahnya jadi realitas baru yang jauh lebih santai sebagai cara buat coping atau bertahan. Selain itu, mereka juga suka banget nabrakin dua kata jadi satu singkatan. Contohnya, ngabrut alias ngakrak buta. Coba bayangin, jelasin rasa ketawa yang luar biasa heboh pakai kamus formal. Pasti kerasa hambar kan? Dengan ngabrut, mereka bisa ngelompati bahasa kaku buat ngekspresiin ledakan emosi kebahagiaan secara instan. Ketiga, matriks bahasa gaul. Mari kita petakan datanya secara langsung. Nah, yang menarik banget dari pemetaan ini, kata kayak ghosting itu secara sah masuk ke kategori sosial menurut Graf. Kata cegil atau cewek gila yang tadinya bermakna negatif ternyata dipakai buat ekspresi personal. Terus ada kata glow up yang fungsinya buat ngasih pujian kasual biar suasana pertemanan makin asik. Jadi ini semua tuh ada strukturnya. Keempat, pelindung psikologis. Kenapa sih kata-kata ini penting banget buat anak muda? Ambil contoh FOMO atau Fear of Missing Out. Ini tuh bukan cuma sekadar istilah yang lagi ngetren, tapi pengakuan jujur soal kecemasan eksistensial di kita di era modern yang dipicu sama algoritma sosmed yang terus-terusan nuntut kita buat update. Dengan nyebut kata ini, Gen Z itu sebenarnya ngebangun ikatan solidaritas karena mereka sadar mereka sama-sama ngerasain kecemasan itu. Terus, perhatiin fenomena penyusutan makna ini. Kata healing yang aslinya punya beban medis berat buat nyembuhin trauma psikologis, sekarang maknanya menyusut jadi sekedar jalan-jalan santai.
ini dipakai kayak tameng pelindung aja. Cara kasual ngevalidasi kalau mereka itu emang butuh jeda dari capeknya tugas akademik atau kerjaan. Makanya, ngerangkul kata kayak delulu atau cegil itu sama sekali bukan bentuk kebodohan loh. Itu adalah sebuah katarsis mental. Dengan pakai fungsi imajinatif dari Haliday tadi, mereka tuh secara sadar ngebangun realitas alternatif buat ngadepin dunia nyata yang mungkin kadang ya terlalu keras buat dihadapi. Murni sebagai mekanisme pertahanan diri. Kelima, medan sosial. Disinilah kata-kata ini hidup dan jadi penanda batas sebuah kelompok. Istilah-istilah ini beneran jadi aturan main yang tegas di dunia digital. Contohnya, mokondo dipakai sebagai sanksi sosial buat menghukum pasangan yang gak mau modal. Terus ghosting, jadi etika baru yang bilang kalau ngilang tiba-tiba itu pelanggaran. Dan kata jamet, meski kadang buat ngejek, di dalam tongkrongan justru sering dipakai buat ngetes seberapa solid sih circle pertemanan mereka. Keenam, hukum versus leksikon. Gimana caranya kita nemuin harmoni di antara kedua hal ini ya? Karena kalau kita lihat aturan berdasarkan UU nomor 24 tahun 2009, bahasa Indonesia baku itu wajib banget jadi simbol pemersatu dan bahasa resmi negara. Disinilah para pendidik punya kekhawatiran yang masuk akal banget. Mereka takut kosakata baku ini bakal luntur, tergantikan bahasa gaul, yang akhirnya bikin bahasa resmi malah terasa kaku dan jauh dari anak muda. Tapi tahu nggak, datanya malah ngungkapin sebuah paradoks yang keren abis. Di saat bahasa baku berfungsi nyentuhin kata di level formal negara, bahasa gaul digital ini malah sukses besar nyiptain solidaritas lintas suku di dunia maya. Remaja dari latar belakang etnis yang berbeda-beda banget bisa dipersatukan lewat bahasa gaul yang sangat intim dan emosional ini. Jadi, solusi dari sisi akademik itu bukan melarang pemakaian bahasa gaul secara paksa. Yang benar itu, kita butuh yang namanya kecerdasan situasional atau diglosia. Intinya, kita punya kesadaran tinggi buat tahu persis kapan harus ngegas pakai bahasa gaul di tongkrongan santai dan kapan harus pakai bahasa baku yang rapi dan profesional di ranah formal, yang mana membawa kita ke pemikiran terakhir ini. Di tengah evolusi bahasa yang dinamis banget ini, apakah kalian udah punya kecerdasan situasional buat melakukan kedua dunia itu? Menguasai dua formal dan juga digital. Karena ingat, menguasai keduanya itu bukan tanda kemunduran bahasa loh, melainkan bukti dari kemajuan linguistik yang sejati. Oke, sekian dulu analisis komprehensif saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.